Ya, seperti biasa teman-teman, hari ini di akhir tahun saya selalu memprediksikan. Bukan memprediksikan, menghitung. Karena bukan ramalan sebetulnya. Kalau ramalan itu melihat sesuatu yang belum ada. Kalau ini adalah menghitung yang ada di masa lalu, kemudian dihitung apakah ada korelasinya, ada relevansinya dengan tahun-tahun ke depan. Tahun lalunya adalah tahun macan. Macan air. Macan di mana macan tahun yang galak, tahun yang banyak hiruk-pikuk, hingar-bingar, banyak peristiwa-peristiwa alam yang mengagetkan semua pihak, banyak peristiwa-peristiwa politik yang juga mengagetkan semua pihak. Nah, memasuki tahun kedepannya di 2023 itu juga merupakan tahun yang merupakan persiapan. Jadi begitu macan ini masuk, macan masuk ke dalam areal kelinci. Harimau masuk ke areal kelinci. Biasanya di awal tahun pada proses masuk perubahan tahun tersebut banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga-duga, termasuk kejadian besar mengenai alam semesta. Jadi tahunnya tahun apa? Tahun kelinci. Kelincinya kelinci apa? Kelinci air, sifatnya dingin, yin, menunggu. Anak-anak yang dilahirkan di tahun-tahun kelinci, anaknya biasanya smart, daya kreativitasnya tinggi, orangnya pandai, tetapi juga pandai menyimpan sesuatu. Jadi cerdik, pintar menyimpan rahasia, tidak bisa menciptakan peluang, tetapi tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi. Di 2023 memang kembali lagi bahwa bumi kita itu, kalau orang bilang, ada yang bilang punya kepercayaan bumi itu bulat. Ada yang orang bilang juga punya kepercayaan bumi itu bundar. Tapi ada pula orang yang punya kepercayaan bumi itu seperti meja, datar, ada kakinya. Banyak kepercayaan yang menyatakan bumi adalah kotak juga ada. Tapi saya juga nggak tahu siapa yang percaya itu. Mungkin bisa nyata ataupun juga cuma gosip. Jadi bahwa bumi sudah tua. Umur yang makin tua sama seperti manusia. Kadang-kadang banyak masalahnya kalau udah tua. Sering sakit, sebatuk-batuk, muntah-muntah, mual, mau jalan pusing, sudah jalan juga jatuh. Nah, itulah bumi kita. Saat ini bumi kita sudah berumur tua. Berapa tahun usianya? Berapa juta tahun usianya? Sudah tua sekali. Seperti orang tua pada umumnya, masalahnya akan ada mulai banyak. Walaupun dari sisi lain menambah kebijaksanaan, menambah pengetahuan, tetapi di sisi lain secara fisik bumi kita ini sudah reot, sudah tua. Tua kenapa? Selain tua karena umur, juga banyak hal lain yang membuat bumi kita ini semakin reot. Barang tambang yang banyak diambil oleh manusia tanpa ada pembaharuan, hutan-hutan yang dibantai habis, menimbulkan banyak bencana, kebanjiran, dan lain-lain. Pembangunan yang terus-menerus membuat bumi semakin berat. Jadi kalau sekarang nih tiba-tiba banyak gempa, banyak gunung meletus, ya masuk akal saja. Karena selain umurnya sudah tua, juga ada akar-akar di bawah kaki yang sudah tidak berdiri pada posisinya. Ada posisi kaki yang seharusnya berdiri dengan tegaknya, sekarang berdiri dengan reotnya. Kondisi inilah yang akhirnya membuat banyak sekali bencana-bencana alam. Terutama nanti akan ada banyak juga selain gempa bumi di tahun depan itu. Ini kembali lagi, ini saya selalu berharap apa yang saya hitung di tahun lalu dan tahun sebelumnya adalah perhitungan yang salah. Tapi berdasarkan perhitungan yang ada, semoga tidak terjadi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa alam, terutama nanti di awal tahun, pertengahan tahun, dan ending di akhir tahun adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa alam yang banyak memakan korban. Jadi peristiwanya kecil-kecil besar, kecil-kecil besar, seperti itu. Dan unsurnya, karena unsur yang muncul itu adalah air, kelihatannya ada gempa bumi, ada gunung meletus, tapi unsur air lebih mendominasi. Jadi unsur airnya lebih mendominasi. Banyak orang memprediksikan di 2023 ada bencana air yang besar. Ya, saya sih berpikir kalau bisa jangan terjadi. Karena bencana air biar bagaimanapun sedikit menjadi kawan, tapi kalau sudah menjadi namanya bencana itu akan menjadi hal yang luar biasa.